Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya buat Anda yang sudah berkunjung di sini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezeki teman-teman. Jadi hari ini sebenarnya ini saya ingin berbagi pengalaman aja ya. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula yang ingin merawat anggrek ya. Terlebih buat teman-teman yang selama ini merawat anggreknya itu bukan tumbuh subur ya, apalagi berbunga. Jadi jauh sekali dengan berbunga, teman-teman. Misalnya udah beli anggrek, udah sampai ke rumah, jadi anggreknya justru sakit ya. Sakit ini sakit itu, padahal udah dicoba berbagai macam obat ya, berbagai macam pupuk dan juga berbagai macam vitamin, teman-teman. Terkadang memang ada anggrek yang seperti itu ya. Jadi kita nggak tahu apa kemauan si anggrek. Di tempat saya pun ada. Misalnya saya di sini punya beberapa anggrek ya. Nah, kebetulan anggrek yang satu ini membuat pusing kepala saya sebenarnya ya. Perawatannya sama dengan anggrek-anggrek yang lain, baik dendrobium, oncidium, anggrek vanda juga, anggrek bulan juga ya. Jadi dia sama, saya lakukan perawatan ya, pupuknya sama, penyiraman juga sama, peletakannya sama. Tetapi untuk anggrek yang ini justru dia teman-teman tidak mau dia tumbuh subur. Nah, akhirnya saya pindahkan anggrek ini yang sedang teman-teman lihat di sini ya. Jadi dia saya gantung di dahan pohon seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, ini sebelum saya gantung di sini, saya lakukan penyemprotan dengan insektisida teman dan juga fungisida. Namanya adalah Nativo, dan yang satu macam lagi namanya adalah Virtaku teman-teman. Jadi sama dengan yang lainnya juga ya. Kemudian anggrek ini ibaratnya dia saya kembalikan ke alam teman-teman, seperti di tempat asalnya tumbuh si anggrek ya. Karena kebetulan di sini saya juga punya beberapa pohon ya. Ini yang saya gantung anggrek ini adalah pohon langsat teman-teman. Dan Anda juga tidak mesti harus menggantung anggrek yang sakit di pohon langsat teman-teman ya. Anda boleh juga menggantungnya di dahan pohon mangga. Tapi kalau pohon mangga itu terlalu banyak daun biasanya ya, jadi dipilih dari ranting yang jarang daunnya. Ataupun teman-teman boleh menggantungnya di pohon rambutan agak tinggi dari tanah ya, ini sekitar 3 meter dari tanah teman ya. Jadi saya kembalikan anggrek ini ke alam, jadi dia cukup ya, pas sekali seperti di alamnya seperti ini. Dan ternyata anggrek ini tumbuh subur teman. Jadi ketika itu ya, sebelum saya bawa kemari, ini bunganya udah habis ya, yang ada hanya spike. Nah, udah saya bawa kemari, ternyata anggrek ini mengeluarkan bunga lagi teman. Ini bunganya udah ada 4 ya. Walaupun sebenarnya sebelum ini dia udah habis, masa berbunganya udah habis untuk spike yang ini teman. Nah, saya bawa ke sini, ini persis di alamnya teman. Saya gantung dia tinggi, dia mendapatkan hembusan angin yang cukup di sini ya, sinar matahari juga ini seperti di alamnya. Dan tak lupa juga ya, kalau tidak ada hujan untuk anggrek ini ya, jadi seperti yang lain, saya tetap saja melakukan penyiraman. Dan ketika hujan juga dia ini tetap diguyur hujan teman-teman, jadi ini tidak ada atap ya. Nah, macam tadi malam itu 2 hari ke belakang ya, ini anggrek ini diguyur hujan 1 hari, dan malamnya juga hujan lagi teman-teman. Tetapi dia ini tidak membuat akarnya membusuk ya, karena saya di sini menggunakan media tanam sabut kelapa yang bentuknya kasar-kasar. Nah, buat teman-teman yang nggak punya sabut kelapa yang kasar-kasar, kalau mau menggunakan media tanam arang boleh juga, pecahan batu bata boleh juga, atau pecahan pot yang dari tanah boleh juga ya. Ataupun teman-teman mencampurkan, misalnya arang campur batu bata dicampur dengan sedikit serabut kelapa, itu boleh teman-teman ya.
Dan tips yang selanjutnya adalah sebaiknya kita harus kenali anggrek itu ya, di tempat asalnya seperti apa. Misalnya anggrek yang kita beli sama penjual ya, anggrek itu baru dibawa misalnya sekitar 1 minggu atau 10 hari yang lalu, di tempat asalnya itu dingin teman-teman ya. Kemudian kita bawa anggrek ini misalnya ke tempat kita yang di dataran rendah seperti di tempat saya ya, saya dataran rendah, panas sekali dan dekat juga dengan laut. Itu biasanya si anggrek akan stres ya, karena perubahan iklim dari tempat asalnya ke tempat kita. Tadinya dia dingin, tiba-tiba kita bawa ke tempat kita, iklimnya itu panas. Nah, untuk merawat anggrek yang seperti itu, kita sebenarnya harus bekerja ekstra ya, untuk penyesuaian ya, dan penyesuaian itu biasanya lama teman-teman. Nah, sebaiknya kalau beli anggrek itu ditanyakan aja, misalnya teman-teman bertempat tinggal di tempat yang panas ya, pilih anggrek yang di tempat asalnya itu cuacanya memang panas teman-teman. Jadi penyesuaian itu lebih cepat dan anggrek kita akan tumbuh subur dan cepat berbunga. Kemudian biasanya ya kita memang nggak tanya-tanya ini anggreknya berasal dari mana, kita kan jarang sekali bertanya seperti itu. Saya juga demikian ya. Jadi kalau kita suka ya kita beli aja, kita bawa ke tempat kita. Jadi kita sendiri yang harus pandai menyesuaikan teman-teman. Seperti kita gunakan jaring paranet. Jadi jaring paranet ini fungsinya adalah sebagai pengganti pohon ya, yang jadi naungan untuk si anggrek teman-teman. Kemudian saran saya ya buat teman-teman yang masih pemula, itu biasanya sukanya beli pupuk, taruh pupuk ya. Jadi lihat tutorial di sana di sini, kemudian dipraktekkan pada bunga anggrek teman-teman. Jadi buat Anda yang masih pemula, sebaiknya Anda harus pilih kalau mau pakai pupuk ya. Kalau nggak pakai pupuk ya cukup dengan air beras saja seperti ini ya. Ini kebanyakan yang saya gunakan adalah air beras teman. Dan saya juga ada memakai Dekastar, tapi ini udah lama Dekastarnya ya. Cuman kalau pakai Dekastar itu kita bisa jarang sekali melakukan pemupukan dengan Dekastar teman, karena Dekastar itu tidak habis dia berbulan-bulan ya. Udah kita taruh aja, kemudian dia bisa bertahan berbulan-bulan. Nah, jadi untuk pupuk yang lain kalau mau disemprot di bagian batang dan daun dengan pupuk, jadi teman-teman lihat dulu di botol ataupun kemasan pada pupuk tersebut, karena ada pupuk yang boleh disemprot ke bagian daun, ada pupuk yang tidak boleh. Jadi kalau pupuk yang hanya boleh di bagian media tanam, maka dia tidak boleh di bagian daun teman-teman. Itu harus benar-benar diperhatikan. Dan yang terakhir, tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih buat yang sudah berkunjung di sini. Semoga bermanfaat.